Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa jumpa atau berzumpa, karena lewat Zoom jadi berzumpa ya. Nah, mudah-mudahan perjumpaan ini membawa manfaat, membawa kebaikan, kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita insya Allah. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, ya. Dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang kelak insya Allah mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Baik ikhwan wal akhwat fiddin, apa kabar antum semua? Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan semua urusannya, ya. Masya Allah, ini ternyata ada sahabat-sahabat saya di sini. Amin ya Ada rabbal sahabat alamin. saya Ustaz Husin ini, ya. Ada Ustaz Adi. Nah, mudah-mudahan semua sehat lah intinya. Baik, sebagaimana mungkin sudah disampaikan melalui WA, agenda kita pada kesempatan malam ini, ya, kita sebut sebagai open house kuliah Aila. Artinya kita ingin memberikan sosialisasi, penjelasan-penjelasan, ya. Karena mungkin kalau penjelasan lewat WA itu kurang tuntas, kurang jelas. Gimana? Sudah jelas suaranya? Tadi Jelas agak Ustaz. kecil. Oh ya, Ustaz, tadi agak kecil. Nah, Mungkin karena agak jauh. Baik ya. Nah, saya lanjutkan. Mungkin penjelasan kalau lewat WA terbatas, ya. Mungkin ada hal-hal yang belum tuntas. Nah, maka insya Allah malam ini kita coba berikan penjelasan tuntas dan kita buka nanti di penghujung dengan tanya jawab. Ya, di sini nanti ada 3 hal yang akan kita informasikan. Yang pertama adalah program beasiswa subsidi biaya pendidikan. Kenapa disebut beasiswa? Subsidi sifatnya keringanan karena khusus untuk bulan ini kebijakan kampus memang ada keringanan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi waktunya memang terbatas. Yang kedua adalah kuliah cepat melalui jalur RPL bagi yang sudah punya pengalaman bekerja atau sebelumnya pernah kuliah, ya. Artinya saat ini ada sebuah regulasi, ini resmi, legal, sudah ada peraturannya, ya. Memang bisa kuliah lebih cepat. Kemudian, ya, kuliah dengan sistem full online. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pasca pandemi, ya, satu pola hidup kita itu berubah, termasuk diantaranya berpengaruh di sistem pendidikan kita. Kalau dulu pembelajaran online itu masih langka dan mungkin juga masih kesulitan atau bahkan juga masih mahal perangkat yang dibutuhkan untuk bisa pembelajaran online. Nah, pasca pandemi itu dimudahkan, ya. Dan seakan
kuliah online itu menjadi alternatif dan boleh kita katakan sudah tidak terbendung lagi, ya. Artinya ini sebuah pilihan, sebuah alternatif. Nah, ini kemudian kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan untuk kemudian mengambil juga kemaslahatannya. Saya bercerita dulu sedikit sebelum saya masuk nanti kepada slide, ya, ikhwan wal akhwat fiddin. Latar belakangnya kita membuka perkuliahan ini awalnya saya ini adalah sebuah lembaga pelatihan. Tapi kemudian kita mengetahui bahwa teman-teman yang mengikuti pelatihan itu banyak para ustadz, banyak para guru, ya, baik di madrasah, di pesantren ataupun di sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah Islam. Mereka secara kemampuan, secara kompetensi, mereka sudah punya. Bahkan ada yang hafal Quran, bahkan ada yang sudah mulazamah ke Yaman, ya. Nah, macam-macam. Ada yang kemudian sudah Ma'had Ali di pondok, ada yang mengajar puluhan tahun. Tapi memang kelemahannya adalah mereka belum selesai jenjang pendidikan sarjananya, belum S1. Karena walau bagaimana secara administrasi S1 dibutuhkan. Nah, ketika itulah kita kemudian menjalin komunikasi dengan beberapa kampus, ternyata memang memungkinkan sistem itu, ya. Nah, maka tahun lalu alhamdulillah ada 29 orang yang mengikuti program kami, ya, 2023, dan sudah selesai 2024, ya, sudah selesai 2024. Kemudian di 2023 juga tahap keduanya ada 11 lagi. Berarti total tahun kemarin itu ada 40. 29-nya PAI, 11-nya itu MPI, ya. Nah, ini memang menjadi solusi bagi teman-teman yang bergelut di dunia pendidikan, dunia dakwah, dunia pesantren, namun belum S1. Ini solusi terutama tentang RPL, yaitu kuliah dengan sistem akselerasi. Ya, nanti akan kita jelaskan. Nah, tentu, kenapa saya juga kemudian konsen menangkap peluang ini, karena saya berkeyakinan ketika teman-teman di sini selesai S1-nya, itu tentu manfaat pribadi jelas. Tapi dampak positif untuk dakwah, dampak untuk pondok dakwah, dampak untuk apa madrasahnya atau perkembangan dakwah di masyarakat tentu membawa kemaslahatan, ya, membawa kemaslahatan. Itu akan menunjang profesionalisme kerja kita di dalam dakwah dan pendidikan. Maka insya Allah, ya, ini bermanfaat sekali dan ini kita adakan. Maka kita berusaha menciptakan suatu sistem yang memang memungkinkan untuk teman-teman ini bisa mengikutinya, ya. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana sistem ini insya Allah tidak mengganggu jadwal teman-teman. Artinya teman-teman tidak mengganggu aktivitasnya, yang mengajar tetap mengajar seperti biasa, yang dakwah tetap dakwah seperti biasa, ya. Insya Allah semuanya bisa jalan. Nah, baik, ya. Nah, saya kemudian ingin cerita dulu tadi, melanjutkan latar belakang. Saya punya lembaga pendidikan dan jasa konsultan, namanya Aslam Edu Co. Itu memiliki 3 unit program. Satu adalah AILA, Aslam Islamic Learning Academy. Ini Institute of Islamic Studies, ya. Nah, ini yang akan kita jelaskan nanti, karena AILA ini eh, yang program perkuliahan itu dilaksanakan oleh AILA. Ada yang kedua, ya, adalah AISA, Aslam Islamic Skill Academy. Ini training center, programnya yang sedang berjalan saat ini adalah pelatihan dai dan manajemen dakwah. Itu tahun 2024, ya. Ini berjalan 5 angkatan. Insya Allah di bulan Februari nanti kita buka lagi, tapi dia bukan perkuliahan panjang, tapi sifatnya training saja. Online juga. 5 pertemuan, ya, tentang pelatihan dai dan manajemen dakwah.
Kemudian yang ketiga adalah AICO, Aslam Islamic Consulting. Ya, consulting agensi. Ini layanan-layanan konsultasi ya. Nah, tentu saya tidak akan bicara tentang dua hal di bawah ini, tapi nanti akan lebih membahas yang pertama, wabil khusus tentang program kuliah AILA-nya. Ini legalitas kita ya. Ada SK Kemenkumhamnya, badan hukumnya ya, dan semua punya legalitas. Nah, baik, saya masuk. Apa sih AILA itu? Nah, AILA atau yang dikenal dengan AILA atau kepanjangannya adalah Aslam Islamic Learning Academy. Adalah lembaga pendidikan yang fokus dalam pengembangan studi Islam, ya, Institute of Islamic Studies, yang menyediakan akses pendidikan Islam berkualitas berbasis teknologi. AILA berkomitmen mengembangkan ilmu dasar keislaman untuk masyarakat luas, khususnya mereka yang ingin mendalami Islam secara sistematis, namun terkendala lokasi, waktu, atau kesempatan belajar di pesantren atau perguruan tinggi Islam. Nah, jadi memang AILA ini ya sebuah lembaga pendidikan berbasis platform digital, ya online. Kenapa? Karena kita melihat saat ini, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa sistem pendidikan online ini memang sudah tidak bisa dicegah, tidak bisa dibendung. Bahkan kita melihat kursus jenis apa saja, ya itu sudah ada di online semua, ya termasuk ya bimbingan belajar, ya yang besar misalnya uang guru dan lain sebagainya itu sudah ada. Nah, saya kemudian berinisiatif tentu bersama dengan tim ingin mengisi juga, ikut ambil bagian, tapi kita fokus kepada studi Islam, pengembangan studi Islam. Kenapa? Jangan sampai nanti berbagai macam hal ada, tapi kemudian studi Islam tidak ada. Nah, memang niat kita memang sejak awal kita kelola secara profesional. Ya, lembaga ini kita kelola secara profesional. Kita sebenarnya bisa saja mengelolanya dengan misalnya perkuliahan apa namanya bebas biaya, gratis, tapi nanti kita kesulitan di operasional. Yang kedua, ya tadi kita tidak bisa mengeluarkan ijazah dan lain sebagainya, tidak bisa bekerja sama dengan kampus-kampus yang lain. Maka untuk ya kemaslahatan atas nama profesionalisme, lembaga ini memang kita kelola profesional, tapi tetap ujungnya adalah untuk kemaslahatan dakwah dan umat. Nah, kemudian visi kita ini secara singkat saya sampaikan, menjadi pusat Islam, pusat studi Islam berbasis digital yang unggul dan inovatif. Ya, memang dirancang ya berbasis digital walaupun masih tahap pengembangan. Ya, ini nah misinya diantaranya yang berkaitan dengan kita adalah nomor 2, menyelenggarakan program kuliah di Darussalam Islamiyah atau kuliah studi Islam berbasis platform digital. Nanti ke depan juga kita akan mengembangkan konten-konten kajian. Nah, tidak menutup kemungkinan karena yang ikut di kuliah AILA ini juga sebagian besarnya adalah para aktivis dakwah, para ustadz, artinya mahasiswa-mahasiswanya juga bisa ikut kontribusi di dalam pengembangan konten keislaman sehingga apa? Sehingga dakwah kita bisa sama-sama. Itu visi dan misinya. Nah, baik. Pertama, program dari AILA itu program yang utama dan unggulan adalah kuliah Darussalam Islamiyah atau disebut dengan kuliah AILA. Karena nanti ada webinar yang sifatnya 1-2 kali pertemuan atau kuliah singkat 5 pertemuan misalnya. Tapi yang program unggulan itu adalah kuliah AILA atau kuliah Darussalam Islamiyah. Kuliah AILA merupakan perkuliahan yang fokus pada kajian ilmu-ilmu keislaman. Program ini menjadi solusi bagi orang yang punya semangat keislaman yang tinggi dan ingin mengkaji Islam secara mendalam, namun belum memiliki kesempatan belajar di pondok pesantren atau perguruan tinggi. Nah, walaupun faktanya alumni-alumni pondok juga di sini banyak. Kenapa? Karena tadi ingin ya mengulang kembali, ingin mengembangkan kajiannya,
termasuk di antaranya adalah untuk menyelesaikan jenjang pendidikan sarjananya. Nah, di dalam kuliah AILA ini ada 3 jenjang. Dirasat I'dadiyah, ini kita sebut ya, dirasat I'dadiyah, ini setara D2, kemudian dirasat Ula setara 1, ini jenjang sarjana atau kita kenal dengan S1. Kemudian ada dirasat Saniyah, ya. Dirasat Saniyah ini adalah setara 2, magister. Dirasat I'dadiyah dan dirasat Ula itu sudah berjalan, ya. Dirasat I'dadiyah itu di sini disebut setara D2. Kenapa? Karena dirasat I'dadiyah ini sifatnya adalah ya seperti Ma'had Ali lah, tapi basisnya online. Nah, basisnya online. Di sini memang tidak mendapatkan gelar akademik, ya. Tidak ada gelar sarjananya, nanti dapat gelar non akademik, tapi mendapatkan ilmu, mendapatkan sertifikat, ya. Mendapatkan sertifikat yang sertifikatnya itu bisa digunakan untuk sebagai dokumen melanjutkan ke S1, ya, untuk program RPL-nya bisa di Asad Idadiyah. Nah, di Asad Idadiyah ini tadi perkuliahan yang murni kajian ilmu keislaman, akidah, fikih, ya, hadis dan sejenisnya. Nah, kemudian yang kedua adalah di Asad Ula. Ini yang akan kita bahas. Satu sarjana ini adalah program perkuliahan yang resmi mendapatkan gelar akademik sarjana. Dalam hal ini adalah nanti sarjana pendidikan, ya, sarjana pendidikan Islam, gelarnya SPD. Nah, karena kita bekerja sama dengan kampus yang terakreditasi. Nah, di Asad Sania ini S2 formal juga, tapi saat ini sedang dalam persiapan. Mudah-mudahan tahun depan 2025-2026 kita sudah bisa membuka pendaftaran Sarjana 2 atau Magister. Ini jenjang program. Nanti kita fokus ke Dirasat Ula ya. Dirasat Ula yaitu S1. Kita fokus ke situ. Nah, kemudian, nah ini ya, apa namanya dokumentasi kita ya, kuliah Dirasat Islamiyah, program Dirasat Idadiyah. Ini, kemudian ini Dirasat Islamiyah, program Dirasat Ula yang S1-nya, yang tahun lalu, yang saat ini juga sedang berjalan ya. Nah, kita mulai mengenal dulu Dirasat Ula. Tadi sekilas sudah saya sampaikan. Program perkuliahan Dirasat Ula merupakan perkuliahan pada jenjang strata ya, itu salah ketik sedikit ya. Strata 1 ya. Pada jenjang strata 1 atau sarjana atau kita kenal dengan S1 ya. Nah, program ini diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang telah terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti dan telah terakreditasi ya oleh BAN PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, jadi kita bekerja sama pun dengan kampus bukan saja terdaftar tapi terakreditasi. Nah, ini kita dokumentasi saya MOU dengan Stitno Al-Farabi Pangandaran, salah satu kampus mitra kita. Nah, jadi di sini Dirasat Ula ini ya, Dirasat Ula nanti ada 2 yang didapatkan gelar akademik dari kampus dan gelar non akademik dari AILA sebagai lembaga pelatihan atau lembaga pengembangan kompetensi ya. Jadi ada 2 gelarnya, gelar akademik, akademiknya resmi, sarjana ya, terdaftar di PDDikti, ijazahnya pun legal, nanti bisa dicek, saya lihatkan di apa namanya di slide nanti, mengecek secara online juga itu bisa ya. Nah, kemudian kampus mitra dan program studi. Nah, kita saat ini ya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al-Farabi Pangandaran, akreditasinya B. Nah, kemudian program studinya Manajemen Pendidikan Islam atau MPI itu baik sekali. Kemudian Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD itu akreditasinya baik sekali.
Kemudian yang kedua adalah State At-Taqwa Bandung yang nanti juga akan berganti namanya menjadi State Bandung saja ya. Pendidikan agama Islam ya, akreditasinya baik sekali juga. Nah, ikhwan wal akhwat fiddin yang perlu diperhatikan ya, di dalam zaman saat ini itu kita tidak lagi ditanya tentang nama kampusnya, tapi yang akan ditanya yang lebih fokus nanti apa akreditasi kampusnya, itu satu. Yang kedua, nanti ini pengalaman juga bagi teman-teman yang lain, ya tidak mesti di sini. Melihat akreditasi itu jangan hanya melihat kampus atau lembaga, karena akreditasi itu ada dua jenis. Ada akreditasi lembaga, ada akreditasi program studi. Nah, maka pastikan dua-duanya akreditasinya minimal B atau baik, ya. Nah, jangan sampai nanti kampusnya akreditasinya baik, tapi kemudian ternyata program studinya masih C misalnya, ya. Nah, itu jangan sampai, sayang, ya sayang karena nanti untuk melanjutkan S2 atau PNS atau yang apa itu ada yang mensyaratkan minimal akreditasinya B, ya, atau baik sekali, ya. Ini kampus kerjasama kita. Jadi gelar akademik nanti tergantung teman-teman mengambil program studi mana akan dikeluarkan oleh kampus ini. Nah, dan ya ini semua sebenarnya, ini sedikit tambahan saya, program studi ini semuanya bidang pendidikan, ilmu tarbiyah. Cuma program studinya lebih spesifik. Nah, mungkin kita sudah mengenal pendidikan agama Islam, ya. Pendidikan agama Islam PAI ini lebih spesifiknya dipersiapkan menjadi guru agama, ya. Nah, kemudian ada manajemen pendidikan Islam atau MPI, ini gelarnya sama SPD, sarjana pendidikan. Sebenarnya MPI juga bisa menjadi guru, baik jenjang SD sampai SMA. Nah, cuma manajemen pendidikan Islam ini nanti lebih spesifik, dan ini yang sekarang sedang berkembang ya, jurusan MPI ini. Banyak kampus-kampus kemudian membuka MPI. Kenapa? Dia dipersiapkan untuk menjadi pengelola lembaga pendidikan, ya, menjadi leader, menjadi manajer, jadi kepala sekolah, ya, jadi pengurus yayasan, pimpinan pondok dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya kurang lebih saja. PAI tentu tidak ada masalah jadi kepala sekolah. MPI juga tidak ada masalah untuk menjadi guru agama. Semua saling ini, cuma seperti spesifikasinya saja. Nah, pendidikan Islam anak usia dini, nah ini tentu adalah guru TK, terutama yang ibu-ibu, yang akhwat, termasuk juga masih bisa piawud ini di SD. Ya, SD untuk kelas yang rendah, kelas 1, 2, 3. Nah, nanti bisa dipilih sesuai dengan apa namanya minatnya masing-masing. Tapi pada prinsipnya dasar-dasar ilmu pendidikannya semua itu sama. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian sistem pembelajarannya bagaimana? Sistem pembelajarannya online melalui live interaktif Zoom meeting. Dan semua materi tersedia rekamannya. Sehingga ya mahasiswa yang berhalangan hadir tetap bisa menyimak rekaman dan tidak tertinggal materi. Nah, kenapa kita memilih live interaktif Zoom meeting? Supaya sekalipun kita online ya, kita ini online, tapi kita tetap bisa interaksi dengan dosen, tetap bisa interaksi dengan pengajarnya. Kelemahan sistem LMS ya, Learning Management System, ya biasanya kita masuk ke web, nanti di web itu sudah tersedia video, kita tonton video itu, nanti selesai itu mengerjakan tugas. Nah, kita ya agak sulit atau sedikit interaksi dengan dosennya. Tapi dengan ini kita tetap live interaktif dengan dosen, ada jadwalnya. Nah, tapi jangan khawatir, ketika teman-teman berhalangan, ya, misalnya ada tugas atau kemudian sakit, ya, nah itu boleh menyampaikan izin nanti
karena semua materi itu tersedia rekamannya, sehingga berhalangan hadir pun tetap tidak ketinggalan materi, karena nanti akan ada rekaman. Nah, ini salah satu kelebihan dan kemudahan sistem online saat ini. Kenapa? Karena dengan mudah kita merekam atau merekod dari pembelajaran kita. Kalau offline justru susah, ya. Kita siapkan perangkatnya dulu untuk merekam mic-nya. Nah, seperti pertemuan kita malam ini nih direkam ini, ya. Slide-nya tampil, kemudian nanti bisa disimak, ya. Nah, kemudian jadwal pembelajaran itu 4 kali pertemuan dalam sepekan antara Senin, ya, sampai Jumat, dan dilaksanakan malam hari ba'da Isya jam 19.30 WIB kalau waktu Indonesia Barat. Kalau Indonesia Tengah itu 20.30. Ya, apa yang paling banyak WIB dan sebagian ada Indonesia Timur, berarti agak malam, ya. Setengah 10 dia kalau di WIB Indonesia Timur. Nah, kenapa kita memilih malam hari ba'da Isya? Sebab ya umumnya walaupun masih ada yang beraktivitas, secara umum kalau siang itu kita bekerja, siang itu kita banyak mengajar, ba'da maghrib juga teman-teman masih sibuk, ya, di pondoknya. Mungkin kalau ba'da Isya itu relatif lebih kosong, walaupun tidak selalu, ya. Kadang-kadang ada yang pengajian juga ba'da Isya. Nah, tapi ini kita jadwal sepekan 4 kali antara Senin sampai Jumat. Jadi Senin sampai Jumat itu kan 5 hari. Kemungkinan ada satunya yang kosong, entah Seninnya, entah Jumatnya, ya, karena nanti kita menyesuaikan jadwal termasuk dengan dosennya, ya. Itu diberikan 2 pilihan, boleh, ya, wisudanya offline ikut, ya, nanti disesuaikan dengan jadwal dan informasikan jadwal dari kampus, ya. Bahkan yang offline ini kemungkinan juga tahun 2025. Kalau pesertanya banyak di wilayah Samarinda dan sekitarnya, mungkin kita adakan juga di sini. Jadi ada 2 alternatif untuk offline. Tapi kemudian, ya, kalau teman-teman berhalangan, mungkin terkait dengan dana karena harus beli tiket dan lain sebagainya, atau terkait dengan waktu, maka tidak masalah, nanti kita tetap adakan secara online wisudanya, ya. Lihat, intinya tidak ada, bukan kewajiban, ya. Sebenarnya kita ingin, cuma saya menyampaikan, ya, kasihan yang jauh kalau kemudian mesti diwajibkan, ini nanti tak kendala, ya. Kemudian mata kuliah. Nah, mata kuliah, ada mata kuliah di Dirasat Islamiyah yang materi keislaman. Kita ada 8 mata kuliah. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan materi ini, maka anggap saja materi ini sebagai murojaah, sebagai pengulangan kembali, ya, sebagai pengulangan kembali. Tapi bagi teman-teman yang belum mendapatkan ini, ya, mungkin tadi belum pernah di pondok, belum pernah belajar secara sistematis, maka mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, yaitu akidah, fikih, adab, akhlak, tajwid, bahasa Arab, usul fikih, ulumul Quran, dan mustalahul hadis. Ada 8 mata kuliah studi Islam atau dirasat Islamiyah ini. Nah, kemudian karena kita jurusannya pendidikan, juga ada mata kuliah ilmu pendidikan, ya, mata kuliah ilmu pendidikan, ya, pengantar ilmu tarbiyah, tafsir dan hadis harbawi, lembaga pendidikan Islam, sistem pendidikan nasional, administrasi dan perangkat pendidikan, psikologi dan komunikasi pendidikan, metodologi pembelajaran, teknologi dan media pembelajaran, metodologi penelitian dan pendidikan. Nah, ini akan didapatkan oleh semua mahasiswa S1. Apapun program studinya, apapun jurusannya. Baik PAI, MPI, maupun PIAUD, semua mendapatkan materi ini. Nah, tapi ada nanti mata kuliah keahlian, yakni yang disesuaikan dengan program studi.
Nah, kalau MPI itu ada 3 mata kuliah sama semua 3 ya. Pengantar ilmu manajemen, manajemen dan kepemimpinan pendidikan, dan manajemen lembaga pendidikan Islam. Ini untuk yang program studi MPI ya. Kemudian yang PAUD itu konsep dasar PAUD, metode pembelajaran PAUD, manajemen lembaga PAUD ya. Kemudian program studi PAI, kurikulum PAI di sekolah umum. Karena kalau di sekolah umum kan satu mata pelajaran saja, pendidikan agama Islam. Tapi nanti ada kurikulum PAI di madrasah. Karena di madrasah baik di ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, itu kurikulum PAI-nya dipecah. Ada fikih, ya, ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, ada tarikh atau sejarah kebudayaan Islam, ya. Nah, nanti juga ada bahasa Arab biasanya. Tapi bahasa Arab biasanya sendiri ya. Nah, kemudian kurikulum pembelajaran Al-Quran intinya ini ya. Nah, kalau kita lihat akidah apa mata kuliah di Ustadz Islamiyah 8 ya. Mata kuliah ilmu pendidikan itu 9. Berarti 17 ditambah 3 ini 20 mata kuliah. Tapi 20 mata kuliah ini ya dibagi 4 semester ini kalau dalam keadaan normal ya. 4 semester. Tapi kan teman-teman ada yang nanti yang RPL tahun ini 18 bulan berarti hanya 3 semester saja. Nah, jadi kalau 4 semester itu kurang lebih berarti 4 sampai 5 mata kuliah dalam satu semesternya. Nah, tapi kita punya sistem di sini. Bukan berarti 5 mata kuliah itu kita pelajari sekaligus. Dalam setiap satu semester itu dibagi 2 termin, 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua. Contoh nih, ya, di mata kuliah ilmu pendidikan, ya. Nah, di sini misalnya semester 1 ini, semester awal ini, ya, ilmu takbiah, hadis takbawi, pendidikan Islam, pendidikan nasional. Ini 4. 3 bulan pertama hanya 2 mata kuliah ini yang kita pelajari. Habis itu kemudian 3 bulan berikutnya 2 mata kuliah. Sehingga tidak saat yang bersamaan kita terlalu banyak numpuk materi, enggak. Selesai dulu. Ya, karena ini berdasarkan hasil kajian kami. Karena kalau pada saat yang sama kita mempelajari mata kuliah bersamaan itu banyak, itu konsentrasi kita terpecah. Nah, tapi kalau sedikit 3 bulan tuntas, kemudian 3 bulan dilanjutkan lagi, ya itu selesai. Nah, kemudian ikhwan wal akhwat fiddin ya. Nah, nanti PL, nanti apakah muncul pertanyaan apakah ada skripsi? Tetap ada. Skripsi itu adalah satu proses yang kita harus lalui. Tapi insya Allah ya kita akan bimbing intensif teman-teman ya, akan kita bantu ya, dan tentu kita terutama yang RPL tentu tidak sama dengan yang mahasiswa murni ya. Nah, tentu kemudian akan diberikan kemudahan-kemudahan, paling tidak prinsip-prinsip pokoknya sudah terpenuhi, maka kita akan bimbing ya. Skripsinya insya Allah mudah. Pengalaman kita tahun lalu bahkan ada yang gaptek ya. Ada ibu-ibu sudah usia 50-an tahun masih bisa menyelesaikan juga ya. Nah, yang penting dia komunikasi dan mengikuti semua arahan kita insya Allah selesai. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini yang mungkin banyak belum diketahui. Jalur perkuliahan. Nah, perkuliahan itu ya, di sini ada reguler dan ada RPL. Apa reguler itu perkuliahan dengan waktu normal ya ini 7 sampai 8 semester ya. 3,5 tahun sampai 4 tahun ini umumnya sebagaimana kita ketahui dan ini mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, tapi saat ini ada sistem namanya RPL. Apa RPL itu? Rekognisi pembelajaran lampau. Apa intinya? Intinya pembelajaran kita yang kita lakukan yang sudah lalu itu bisa dihitung sebagai SKS, sebagai nilai. Nah, maka di sini jalur RPL merupakan perkuliahan dengan sistem percepatan atau akselerasi bagi mahasiswa
ya, yang mempunyai, ya, ketinggalan mempunyai, yang mempunyai pengalaman kerja atau pengalaman kuliah sebelumnya, masa studinya antara 2 sampai 4 semester, bisa 1 sampai 2 tahun, ya, gantung situasinya nanti, ya. Nah, jadi RPL itu bagi yang punya pengalaman kerja, contoh, ya, ikhwan wal akhwat di sini atau ustadz ustazah di sini dulu lulusan pondok saja misalnya, tapi begitu lulus pondok mengajak di pesantren karena mungkin sibuk di pesantrennya, atau kemudian jauh jaraknya dari tempat perkuliahan, mungkin di daerah, di desa, ya, pesantrennya, sehingga tidak sempat kuliah. Tapi sejak ini sudah pengalaman. Nah, 10 tahun lebih misalnya, atau 5 tahun misalnya. Maka dia bisa kuliah tidak lagi mengulang dari semester 1, bisa dia langsung masuk semester 6, ya, ya, semester 5, 6, ya, atau bahkan bisa 7. Jadi gitu. Atau teman-teman yang dulu pernah kuliah, ya, pernah kuliah tapi putus di tengah jalan sampai semester 5, sampai bahkan ada yang skripsi. Udah selesai sebenarnya. Tahun lalu banyak yang sudah skripsi tapi terputus kuliahnya, akhirnya nyambung lagi. Nah, bisa kita dengan apa namanya program RPL, bisa dengan program percepatan. Nah, muncul pertanyaan, apakah RPL ini legal? Saya katakan sudah ada regulasinya. Nah, ini sebenarnya RPL ini sudah ada sejak tahun 2016. Ya, nanti bisa dicek di sini. Tapi nanti diperkuat lagi. Ya, populernya itu 2021. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 41 tahun 2001 tentang rekognisi pembelajaran lampau. Nah, ini di buku ini bahkan nih ada buku pedomannya, buku panduannya. Teman-teman nanti yang ingin mengetahui bisa aja di Google kuliah jalur RPL, atau di YouTube ada penjelasan-penjelasan, atau nanti kita share juga di grup kita bahwa ini legal. Nah, saatnya tadi ada 2 jenis. Ada yang berdasarkan pengalaman kerja. Nah, kalau kita di pendidikan, pengalaman mengajar, ya. Atau kalau dia bukan mengajar, dia administrasi, atau dia pengurus yayasan, ya. Nah, pengurus lembaga, ya, lembaga-lembaga keislaman, itu bisa nanti buat surat keterangan saja, ya, buat surat keterangan. Sama, atau kalau dia punya pengalaman, misalnya dulu dia sudah mulazamah atau di Ma'had Ali, ya. Nah, tapi belum S1. Nah, itu dia bisa mengajukan RPL ini. Nah, kemudian muncul pertanyaan, nah, apakah mungkin kerjasama, nah, yang seperti saya lakukan ini, Aila bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Nah, ini sangat mungkin sekali, ya. Nah, bahkan di sini sudah ada pedomannya tahun 2022. Jadi kerjasama penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau dengan lembaga kursus dan pelatihan dengan perguruan tinggi. Nah, ini nanti bisa di-download juga, ya, bisa di-download. Ada buku panduannya. Artinya saat ini sebenarnya kurikulum sistem pendidikan kita ini sudah mengakui kemampuan ilmu yang kita dapatkan di luar kampus. Sehingga begitu kita mau mengambil kuliah, penyetaraan, nah, asal ada dokumen buktinya, kalau pelatihan misalnya sertifikat, ya, atau apa, itu nanti bisa menjadi penyesuai, ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan ini sekali lagi sesuai dengan regulasi dan tidak keluar dari kebijakan yang ada. Nah, ini testimoni, ya. Saya sampaikan testimoni, mungkin sebagian ada yang kenal di sini, ini yang tahun lalu, ya, yang lulus di 2024 awal ini, ya. Nah, ini Ustadz Muhammad Soleh. Nah, Dai dan Ketua Pusdai di Muara Wahab. Nah, beliau dulu pernah 2004 kuliah, tapi kemudian putus kuliah kembali ke kampungnya, berdakwah, membangun lembaga pendidikan di sana juga. Nah, sudah tidak ada kesempatan lagi kuliah.
Begitu ada jalan RPL di Ayla ini, dia ikut alhamdulillah selesai dan tentu membawa maslahat. Kemudian yang kedua, ya, ini yang dari 29 yang saya sebutkan tadi. Ini tenaga kependidikan, ya. Staf tata usaha di SMK Negeri 7 Samarinda. Sama, dia juga pernah kuliah dulu, bahkan sampai tugas akhir sudah. Ya, tapi kemudian karena kesibukan pekerjaan, terbengkalai, skripsinya tidak disusun, lalu kemudian putus kuliah. Nah, ingin kuliah lagi kan, kalau membayangkan kuliah lagi mulai semester 1, ya, ini tentu agak sulit, ya. Bayangkan 4 tahun lagi. Nah, kemarin bisa mengambil kurang lebih 1 tahun saja program perkuliahannya. Misalkan tadi bikin surat keterangan, sama ada bukti kuliahnya kalau memang masih ada. Nah, baik ya, kita lanjut. Nah, kemudian ini ya, nanti nama-nama yang tentu setelah proses pendaftaran selesai, berkas lengkap, ya. Nah, NIM itu ada NIM-nya, nomor induk mahasiswa, akan masuk ke PD Dikti. Ini contoh mahasiswa kita yang selesai 2024 juga, tapi di periode yang kedua. Nah, di Sekolah Tinggi Al-Farabi nih. Nah, ini Andika Papriyono. Ini NIM-nya ada, dicek nih di PISN. Ya, PISN ini apa penomoran ijazah nasional lah pokoknya. Saya lupa kepanjangannya. Bisa diklik nanti di sini. Nah, jadi kita itu tidak bisa lagi ijazah itu saat ini dibohongi, tidak asal cetak. Makanya kemudian ijazah itu ada nomor induk nasionalnya, ya. Nah, nomor ijazahnya. Kalau memang nomornya ada dan ijazah ini benar akan muncul nanti. Kita bisa cek nanti di sini, ya. Kita bisa cek. Makanya ijazah itu butuh waktu. Nah, mungkin teman-teman yang sudah di tingkat sekolah paham kalau di sekolah masuk Dapodik, kalau di Kemenak masuk data emis. Nah, kalau ini masuk di PD Dikti, ya, di PD Dikti. Nah, jadi jangan khawatir, insya Allah, ya. Selama ini sudah tercatat, ya aman sudah ijazah kita, ya. Ijazah kita itu aman. Makanya semua terdata di sini. Baik. Nah, lalu kemudian persyaratan syarat umum ijazah SLTA atau sederajat. Sederajat ini maksudnya SMK, ya SMA, madrasah aliyah atau paket C boleh. Ya, paket C juga bisa. Kemudian ada lagi program pendidikan kesetaraan, biasanya di pondok yang lewat Kemenak. Itu bisa. Tapi kalau ijazah pondok biasa, ijazah mualimin, ya tidak bisa. Dia yang harus sudah disetarakan. Ya, ijazah SLTA. KTP, ya, KK, pas foto. Nah, akta kelahiran kalau ada, itu boleh. Tapi kalau tidak ada, ini cukup dengan ijazah, ya, SLTA, KTP, dan ini wajib ini. Karena data ini akan dibutuhkan ketika menginput ke NIM-nya ke PD Dikti. Nah, kemudian saat RPL, nah khusus kalau yang reguler tak penuhi 4 ini sudah bisa. Tapi kalau yang RPL ada tambahan, yaitu usia usia ijazah SLTA-nya minimal 2 tahun. Kalau dia ingin ngambil program RPL 2 tahun, misal. Sekarang misalnya 2024, ya 2024. Maka ijazah SLTA-nya itu kalau mau ikut RPL adalah 2022 ke bawah. 2022, 2021, 2020 ke bawah. Saat ijazah saya 1980. Boleh, ya. Yang tidak boleh itu yang belum bisa itu 2023. Baru lulus setahun kan nggak mungkin. 2 tahun kuliah S1. Ya. 2024 apalagi baru lulus ikut RPL nggak bisa. Dia harus usianya minimal 2 tahun. Intinya begitu lulus itu jarak antara SMA dengan kuliah itu minimal 4 tahun. Sama, jadi usia ijazah SLTA-nya minimal 2 tahun. Semakin tua,
ijazah SMA-nya nggak apa-apa, semakin bagus. Nah, kemudian yang kedua, surat keterangan mengajar atau bekerja atau keterangan atau bukti kuliah sebelumnya. Nah, ini salah satu saja ya, tidak semua. Misalnya ustadz-ustadzah di sini mengajar atau bekerja, ya, atau kemudian punya tidak bekerja, tidak mengajar, tapi dulu pernah kuliah, entah D3 atau dulu ada perkuliahan non formal, itu juga bisa diajukan, baik sertifikatnya atau kartu hasil studinya, ya. Nah, bisa kita apa namanya? Tapi ini bisa menyusul, ya. Dokumen ini bisa menyusul sambil kita proses. Ini persyaratannya, ya. Persyaratannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah biaya. Mungkin ini sudah dibagikan juga ketika ada yang tanya lewat WA. Nah, ini mungkin boleh cek kenapa disebut program beasiswa. Keinginan biaya ini beda dengan yang tahun lalu dan ini terbatas bagi yang mendaftar di bulan Desember ini, ya. Nah, nanti ini masih ada waktu sekitar 2 hari. Kalau yang belum mendaftar, silahkan, ya, mendaftar segera untuk program beasiswa karena selepas itu biayanya adalah kembali normal, ya. Karena saya memberi ini ya bukan saya yang memberi beasiswa karena memang keinginan dari kampus, maka dimanfaatkanlah sebaik-baiknya. Nah, di sini ya, biaya pendaftaran 500.000. Begitu masuk 500.000, ini akan sudah kita data. Nah, kuliah uang pangkal tidak ada, kita bebaskan, ya. Itu biasanya 1.500.000, bahkan di kampus lain bisa lebih. Nah, kalau untuk RPL, ini saya fokus ke RPL ya. RPL itu kita terhadap, kan gini, RPL 18 bulan itu berarti nanti langsung masuk semester 6. Semester 6, 7, 8, makanya 1,5 tahun. Ya. Nah, langsung masuk semester 6. Nah, 1 sampai 5 itu dari mana SKS-nya, pengakuan SKS-nya? Berdasarkan keterangannya tadi, pengalamannya atau kuliah sebelumnya. Ditambah nanti dengan materi-materi yang kita ajarkan tadi, itu ditambahkan di situ. Nah, itu biasanya ada, ya, kalau semester 1 sampai semester 5 itu kurang lebih 110 SKS. Nah, itu 60.000 per EKS. Kalau kita bayar penyetaraan ya, RPL itu ada biayanya. Biaya RPL supaya kita bisa melanjutkan itu 6.600.000. Itu kita bebaskan biaya. Jadi teman-teman langsung bisa SPP per bulan 535.000 selama 18 bulan kalau di RPL, ya. Nah, yang lain ujian komprehensif, seminar proposal, ini ada dan ini ya biayanya sangat rendah sekali. Nah, yudisium ini dibayar sekali saja dan ini di akhir perkuliahan. Di awal cukup 500.000 sudah terdata. Di bulan pertama bayar 535.000, teman-teman sudah bisa ikut kuliah. Nah, tapi ini perlu saya garis bawah, ini ada biaya wisuda. Wisuda ini sebenarnya paket dari kampus, sebenarnya biaya kelulusan, termasuk biaya ijazah dan lain-lainnya, ya, karena tidak bisa dirinci. Bukan berarti teman-teman nggak ikut wisuda lalu nggak bayar, ini tetap semua ikut, ya, ikut nggak ikut karena ini adalah biaya paket yang sudah kemudian dihitung, ya, oleh kampus. Nah, ini paketnya, ya. Jadi 535. Mungkin berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu, tapi itu program RPL 1 tahun misalnya itu 18 langsung dibagi 12 misalnya 1.500.000 per bulan. Tidak ada pemecahan semacam ini, ya. Tidak ada pemecahan semacam ini. Intinya sama saja. Cuma di bulannya berat tapi di akhirnya ringan. Kalau ini kemudian di bulanannya tapi nanti di bagian akhir tetap ada tambahan biaya ini, ya. Nah, ini boleh dibandingkan dengan yang lain, ya. Saya saya tidak enak saja menyampaikan di sini ada lembaga yang lain
RPL itu sampai 21 juta, ya 19 juta, ada yang 30 dan lain sebagainya. Ya. Dan saya perlu menegaskan juga di penghujung bahwa kita ini tetap mengikuti proses. Jadi perkuliahan nanti tetap ada. Saya lihat ya, wallahu a'lam, ini saya sampaikan terbatas di sini, ada sebagian penyelenggara yang sepertinya terlalu mempermudah, kadang-kadang tidak dilaksanakan perkuliahan ya di data, makanya ada yang 6 bulan, 5 bulan bisa selesai. Nah, wallahu a'lam itu bagaimana, tapi kita tidak ingin, kita tetap ada perkuliahan, ada dokumentasi, tetap ada skripsi, insya Allah prosesnya dilewati semua, walaupun kita berikan kemudahan ya, kita berikan kemudahan. Nah, itu supaya tetap berkah lah kita ya. Nah, tidak mengkhianati proses. Nah, insya Allah. Dan saya sebagai apa nama direktur AILA mendampingi teman-teman sampai lulus. Boleh tanya kepada mahasiswa yang lain. Memang karena niat kita adalah untuk memudahkan ya ini, maka kita akan dampingi sampai tuntas selesai ya. Konsultasi juga kemudian selalu terbuka ya. Akan kita dampingi teman-teman. Baik, itu mungkin ya ikhwan wal akhwat fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala penjelasan saya, tapi mungkin ada hal-hal yang sifatnya belum jelas ya, ada hal-hal yang sifatnya ingin dikonfirmasi, ditanyakan. Nah, bagi yang sudah ada keinginan karena waktunya ini tinggal 2 hari ya. Nah, 2 hari, maka cepat kalau bisa malam ini konfirmasi ya ke admin. Nanti isi data, usahakan besok atau paling lambat Selasa itu ditransfer biaya pendaftarannya saja dulu. Yang lain nggak usah, bukan nggak usah nanti. Yang penting terdaftar dulu supaya kita ya, supaya kita lebih mudah nanti ya. Nah, karena saya nggak tahu apakah ada perpanjangan, tapi saya asumsikan tidak ada perpanjangan. Ketimbang kita asumsikan ada, nanti malah nggak ada. Kalaupun ada, mungkin beasiswanya tidak sebesar yang ada ini ya. Jadi tinggal 2 hari. Baik ya, kita buka tanya jawab ya. Ini sudah ada di kolom chat Ustadz Komar Abu Farhan ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah kuliah di AILA ada batas usia? Dan apakah ijazah D2 ma'had lain bisa dilanjut kuliah di Al-Quran? Jawabannya ya. Baik Ustadz, terima kasih. Yang pertama, saya jawab tidak ada batas usia selama dia memang mampu, saatnya pun mudah, dia bisa mengoperasionalkan HP saja, ikut Zoom saja. Bisa ya, bisa WA karena komunikasi kita lewat WA, maka bisa. Tapi kalau Zoom nggak ngerti, WA nggak bisa, itu kasihan, kesulitan nanti. Nah, apakah ijazah D2 Ma'had? Boleh. Banyak yang menggunakan Ma'had karena itulah memang RPL. Jadi mata kuliah di Ma'had itu diakui, dan bahkan pengalaman kita yang sudah di Ma'had Ali ya, selevel D2 itu rata-rata punya kemampuan yang sudah bagus, bahasa Arabnya. Nah, itu lebih lebih mudah lagi. Jadi bisa. Jadi kalau ada teman ya, itu bisa kemudian lanjut ya. Ustaz Abu Farhan ini insya Allah 2025 lulus beliau. Nanti silahkan rekomendasikan teman Ustaz ya. Izin bertanya Ustaz, pembayaran awal tidak boleh nyicil ya Ustaz ya. Kita minimal pendaftaran ya, saya nggak tahu, cuma 500.000 itu diusahakan lah ya, diusahakan. Karena itu sudah sangat mudah. Bandingkan dengan kuliah-kuliah yang lain, biasanya jutaan untuk di awal. Ini kita hanya 500.000 saja data. Karena ini juga bagian daripada keseriusan, karena kadang-kadang kalau tidak begini juga nanti tidak ada keseriusan. Tapi kalau memang ini serius, nanti boleh chat di admin, mungkin tanggal 1 baru ada. Nah, nanti mungkin ada pertimbangan pertimbangan khusus, nanti chat saja admin secara khusus. Ya, Khadijah Ustadz Afwan, izin bertanya untuk yang program FPL apakah ada sistem DO? Kalau dia masih dalam batas yang wajar, tak tunda setahun 2 tahun, nggak ada sistem DO. Dan kita juga tidak ada tambah biaya. Ya, tapi kalau terlalu lama ya memang data di PDDiktinya itu yang terhapus. Ya,
kalaupun harus ikut lagi kita daftarkan ulang lagi ya. Nah, kalau yang sudah misalnya sampai 3 4 tahun ya, yang harusnya lulus tahun ini nanti 2029 baru ada lagi. Nah, yang kita khawatir itu datanya terhapus. Kalau tidak terhapus ya nggak apa-apa, masih ada. Dan ini ya teman-teman, walaupun saya katakan tadi, kalau bisa jangan ada yang telat. Pengalaman saya targetnya sesuai. Nah, kalau ada yang telat, kita juga tidak ada penambahan biaya. 18 bulan tadi ya 18 bulan. Ternyata antum kuliahnya 19 bulan, ya nggak apa namanya, nggak nambah yang 1 bulannya. Tapi begitu juga ketika antum cepat, karena antum skripsinya cepat, misalnya memungkinkan selesai dalam 16 bulan, ya biayanya tetap 18 bulan juga, karena biaya itu kita hitung flat ya. Itu. Jadi insya Allah tidak, jangan khawatir ada. Saat ya mohon perlihatkan kembali biaya baik. Nah, nah, ini ya. Nanti lihat yang untuk sampai ini, dilihat yang di kolom beasiswa ya. Beasiswanya berupa keinginan. Jangan lihat yang normal-normal ini sebagai pembanding ya. Baik, silahkan kalau ada lagi yang lain ditanyakan monggo, baik sistem, biaya dan lain sebagainya ya. Yang bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol. Oke, Silakan siapa? untuk dari Irfani Ustaz. Oh, Ustaz. Fadol, Ustaz ya. Untuk wisuda itu biasanya di kampus Mitra atau di kampus Aila Ustaz? Syukron Ustaz. Ya, Pan. Nah, tahun lalu kita di kampus Mitra. Cuma kemarin saya dihubungi oleh ketua sekolah tinggi itu, artinya memungkinkan untuk diadakan di tempat kami, dalam hal ini di Samarinda, ya, memungkinkan. Jadi ada dua alternatif. Jadi di kampus mitra kita, kemudian di tempat kita kami di sini. Nah, yang nanti menjelang wisuda sudah ada info jadwalnya, itu kita akan share ke grup mahasiswa. Nanti akan kita data siapa yang mau ikut misalnya ke kampus mitra. Nah, itu tetap kita dampingi ya. Nah, tahun lalu itu yang dari 29 orang yang bisa berangkat wisuda hanya 8. Saya tetap dampingi yang 8 itu ya. Karena itu bagian tugas dan tanggung jawab ya. Nah, itu saat ini ya Van ya. Oh bisa, saya kumullah. Berarti bisa memilih Ustaz nggih, di Milih kampus bisa, Mitra. ah. Oh iya Bisa iya, saya bahkan kumullah. online pun bisa ya. Ini disesuaikan nanti kalau teman-teman yang di wilayah Jawa ya ke kampus Mitra aja yang lebih bagus kan, lebih dekat. Nah, sebenarnya kalau keinginan saya itu, kalau kita bisa di kampus Mitra semua, kita sekaligus studi tour kan gitu, kumpul semua. Tapi kan pertimbangan biaya, karena kalau biaya tiket, biaya apa kan tidak kita tanggung ya, tidak masuk di sini, itu biaya masing-masing. Kalau bisa tuh sangat bagus sekali sebenarnya. Nah, kalau ya, kalau ada rezeki. Tapi kalau enggak, kita enggak maksa. Nah, solusinya bagi yang sama Indah dan sekitarnya itu bisa di sini. Tapi bagi yang tidak bisa sama sekali, banyak pertimbangan, ya tetap kita adakan online ya. Nah, ijazah kita kirim. Nah, kemudian nih ya, Aswan, Alvin, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara dapat beasiswa untuk program PPL? Baik, kalau tidak salah antum sudah terdaftar ya, karena sudah mendaftar kemarin, yang memenuhi syarat yang tadi ya, dan sudah mendaftar di bulan Desember ini, paling lambat tanggal 31, insya Allah sudah mendapat, artinya biaya yang berlaku itu biaya beasiswa ya. Bias, biaya yang berlaku biaya beasiswa, termasuk Aswan itu dapat ya beasiswa. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol silahkan. Siapa? Eh, Ana Abdurrahman di Lombok Ustaz. Oh ya, Kalau misalkan kita berhalangan untuk wisuda, sistem atau cara untuk kita wisuda secara online gimana? Apa kita pakai toga atau apa gimana Ustaz? ya, baik ya. Nah, memang yang online belum kita laksanakan tahun ini, tapi kemarin hasil rapat kita itu, perbincangan kita, toga akan kita kirim ya.
Nah, termasuk yang lulus kemarin itu toga ini sedang proses pengiriman. Toga akan kita kirim ya ke tempat teman-teman masing-masing yang berhalangan ya. Lalu kemudian ya waktu online itu pakai toga itu karena ada dokumentasi. Karena intinya wisuda itu kan hanya pengesahan saja. Tanpa wisuda pun kita sebenarnya yang penting dapat ijazah, dapat SK, surat keterangan lulus sudah selesai ya. Nah, cuma itu untuk pengesahan, untuk dokumentasi, untuk kenang-kenangan. Jadi bisa juga dengan toga yang dikirim itu mungkin teman-teman mau ke studio ya, foto bersama keluarga bisa. Supaya ada bukti ke anak keturunan nanti bahwa kita memang sudah selesai proses pendidikan kita. Bahkan banyak juga yang sudah wisuda tidak puas dengan foto di kampus, akhirnya kan ke studio. Ya. Baik ya, ini ada pertanyaan lagi ya Bu Ida ya, saya lulus bidang agama, bukan bidang agama, dan saya ini tidak punya data semasa karena kehilangan selama ini tidak saya dan selama ini tidak saya butuhkan karena saya memiliki perusahaan sendiri. Apa masih mungkin kan kuliah karena saya data memungkinkan Bu, ya. Nah, jadi nanti yang akan kita gunakan begini. Nanti tadi kan sebagaimana saya sampaikan bahwa di materi perkuliahan kita ini ada materi ini, ya. Nah, khusus yang kelulusan ini, ya, kita akan buatkan sertifikat. Nah, jadi ini yang program ini, program Dirasat Idadiah nih. Nanti ibu kami bantu buatkan sertifikat ini karena mengikuti materi-materi itu nanti, walaupun materinya menyusul, ya. Nah, itu yang bisa nanti kami lampirkan sebagai penguat bahwa bisa apa namanya mengikuti perkuliahan FPL itu satu. Yang kedua, ya, eh, Bu sudah pernah kuliah berarti kan sudah pernah kuliah. Bahkan kemungkinan ini selesai walaupun di kuliah yang sifatnya umum. Nah, kan mata kuliah agama, mata kuliah umum tadi ada beberapa umum itu yang sama nilai-nilainya seperti di sini tidak kita munculkan bahasa Inggris, Pancasila, apa segala macam. Nah, maka nanti tekniknya mungkin kami sediakan form saja surat pernyataan, ya surat pernyataan saja diisi surat bukan surat pernyataan, surat keterangan saja, ya bahwa dulu latar belakangnya ini, ya itu tetap memungkinkan karena kita melihat ijazahnya itu sudah lama ijazah SMA-nya. Ustadz siapa nih Samsuriadi? Mitaannya di mana Ustadz? Nah ini kita dah cantumkan tadi sesuai dengan program studinya ya. Nah, nah ini Ustadz bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat. Syukran, kasihan Ustadz segala penjelasan Alhamdulillah ikut ilah asalnya agak-agak izin Ustadz ke teman-teman. Ya, silahkan ya. Nah, silahkan boleh. Saya ke teman. Saat saya yang mau ikut segera malam ini paling tidak chat admin dulu mungkin bisa isi data nanti ya apa namanya nanti ke chat admin Senin atau Selasa minimal biaya pendaftarannya supaya tidak telat ya. Oh ya, tahapan pendaftaran perlu saya jelaskan. Pertama mengisi data di WA saja dulu, mengisi data di WA, transfer biaya pendaftaran, kita masukkan ke grup, lalu nanti di situ akan di link ya pengisian berkas. Nah, mengisi berkas ini tidak perlu cepat. Kita dalam waktu Januari itu masih masih punya waktu untuk mendaftarkan ke Pendikti ya. Jadi misalnya saat ini lagi di luar kota di tempat pekerjaan ijazahnya di kampung masih aman. Yang penting terdaftar saja dulu. Nanti baru kemudian melengkapi berkas. Ya. Misal pengerjaan sampel skripsi dan bisa menyesuaikan waktu, bisa menyesuaikan. Memang ada jadwal, ya, ya, ada jadwalnya, ya. Nanti bisa menyesuaikan kalau memang yang penting tadi komunikasi.
Begitu jadwal sudah keluar, apakah ini bisa berhalangan, bisa tukar jadwal, bisa kita atur teknis. Ustadz, ya, kalau minta suatu rekomendasi bahwa saya kuliah kemana? Nanti kita bisa buatkan, tentu ketika sudah aktif mulai perkuliahan ya, sudah aktif mulai perkuliahan, nanti kita buatkan surat keterangan aktif kuliah, ya. Ada contoh, ya. Contohnya surat keterangan aktif kuliah itu ada. Nanti saya sambil jalan nanti di akhir saya tampilkan mudah-mudahan. Oh, di WA saya ya nanya. Silahkan kalau yang lain ada lagi. Tadi Ibu Ida, insya Allah bisa Bu ya. Tetap bisa ya kita bantu ya. Tidak ada masalah. Mungkin ada juga muncul pertanyaan Ustaz. Basic saya ini umum ya. Maksudnya tidak alumni pesantren ya, tidak memiliki ilmu basic-basic ilmu agama, tidak usah khawatir. Tadi sebagaimana saya sampaikan, materinya kita tetap ada materi-materi keagamaan itu. Nah, sebenarnya bagi teman-teman yang sudah pernah belajar ini sudah selesai ini. Nah, tapi saya katakan tadi, anggap saja ini sebagai murojaah bagi yang sudah pernah. Nah, bagi yang belum, nah mudah-mudahan ini tambahan ilmu bermanfaat ya. Sehingga jangan khawatir juga kalau seandainya basicnya kosong sama sekali dalam hal akidah fikih itu insya Allah ada pembelajarannya. Oh iya, Ibu Ida kemarin berarti ngambil manajemen ya, manajemen pendidikan Islam ya, yang cocok ya Assalamualaikum Ustaz. manajemen. Iya Kenapa? Ustaz. Iya kemarin saya Ya, ambil manajemen karena saya saat ini mengelola organisasi Islam Ustaz yang apa kita punya TK, makanya saya mau ambil untuk manajemen. ya, cocok itu memang manajemen pendidikan Islam sebagai pengelola ya maupun membawahi TK bahkan lembaga pendidikan lain. Insya Allah bisa Ibu ya Insya Allah. Oke Ustaz, syukran. Apaan? Baik, di sini ada juga yang lewat HP admin ya. Ustadz ini. Pak Idam ada enggak Idam sini? Ya. Sini ada Ustadz ya. PL itu tidak bisa mendaftar kalau masih dari nol atau awal kuliah bisa. Tidak disyaratkan harus pernah kuliah ya. Tidak disyaratkan harus pernah kuliah. Nah, tadi kan ada dua pendekatannya. Pengalaman ya. Nah, seperti Ibu Ida. Nah, Ibu Ida sebenarnya dengan saat keterangan dari yayasan atau organisasinya itu bisa Bu sebagai dokumen RPL ya. Nah, surat menerangkan itu bisa pengalaman atau pengalaman kerja, pengalaman kegiatan itu bisa. Baik Ustaz. Atau Jadi hanya kuliah. pengantar bahwa memang saya ada di organisasi itu sebagai apa gitu ya Ustaz ya. Betul ya, surat Baik. keterangan itu aja bisa Baik. itu. Ya. Ya ini kebetulan saya pegang HP admin, ada yang chat tadi Faruk ya. Nah, nanti kita akan follow up juga. Silakan kalau ada lagi. SK boleh ya, Ustaz Tosin ya. SK karena SK itu kan menunjukkan bahwa memang memang apa namanya ya samalah sebagai surat keterangan. Jadi SK tanpa minta surat keterangan boleh ya. Sudah cukup itu SK.
Berarti kalau sudah cukup, kita cukupkan saja ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, itu grup sudah kita buka juga. Itu boleh lewat grup. Saya juga ada di grup itu ya. Jadi nanti ada dua nomor HP. Ya, nomor WA. Yang satu yang 0813 itu admin. Itu kadang saya mengeceknya juga, tapi admin. Tapi ada yang 0852 itu nomor saya pribadi. Saya ada di grup itu juga. Jadi silahkan ya Bapak Ibu satu saja. Kalau ingin ada hal-hal yang ingin disaringkan, didiskusikan, boleh di situ. Ya. Baik ya, kalau tidak ada cukup, nanti insya Allah Zoom ini ada rekamannya. Jadi kalau teman-teman ingin mungkin mengajak teman-temannya yang lain, mumpung masih ada kesempatan 2 hari, boleh nanti di-share YouTube ini ya, linknya nanti ya, untuk bisa disimak. Karena begini, saya memahami kenapa sebagian banyak orang yang sebenarnya ingin ya, nah, ingin lalu ragu ya, karena memang online. Semua pasti itu saya S2-nya juga kuliahnya full online ya. Sama waktu itu S2 diwajibkan datang ke kampus wisudanya ya. Nah, awalnya tetap ragu, itu pasti. Nah, makanya saya mengadakan ini supaya ada perbincangan langsung lah. Jadi teman-teman bisa yakin ya. Nah, di sini juga banyak yang sebagian kalau dari luar sama ini mungkin nggak kenal, tapi sebagian banyak yang kenal nih ya. Ada Ustadz Adi, Ustadz Tosin ini kenal juga ya. Banyak Aswan tadi, ada santri saya juga di sini tadi Khadijah tadi ya. Banyak yang kenal. Nanti bisa lebih jauh lah, mudah-mudahan kita saling berkenalan nanti di selanjutnya. Tadi ada satu lagi pertanyaan Ansari Sulaiman, kalau misal pernah mondok tapi tidak mengajak atau nggak kerja, bagaimana buat apa? Nanti chat saja admin, nanti akan kita lihat dulu ya, pada kalau memang memenuhi dan memungkinkan bisa kita bantu, tapi nanti kita lihat ya, saya tidak bisa janji, tapi coba aja konsultasi dan komunikasi lewat admin nanti ya. Nah, yang penting walaupun dia mondok nggak lulus, yang penting ijazah SMA ada ya, ijazah LTA-nya ada. Nah, itu wajib kalau itu ya. Nah, wajib. Yang mana itu Satosin yang profesor tadi ya? Apakah ini Ustaz? Nah, ya itu juga akan kita share nanti ya. Ya, baik. Baik ya, ikhwan wal akhwat fiddin, terima kasih semua atas perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita sama-sama tuntas ya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, izin Wabarakatuh. pamit.